18 lah itu solusi itu muncul. Itu satu apartemen 1,5 miliar. Jadi kalau saya bilang 16 apartemennya Yusuf Mansur aja, ya dia udah dapat berapa? 250 sampai 300 miliar, 300 juta mungkin kan. Belum tambah dari kita-kita nih yang ngambil lewat beliau. Jadi ya saya pikir saya nggak tahu berapa. Jadi saya lihat ini kok jadi solusi JBN ini kan kesannya saya bilang ke orang-orang masih memanfaatkan. Begitu terima duit ya terus lepas tangan begitu aja kan. Oh iya. Jadi mungkin ada Pak Sigit ini dan saya bilang kalau saya pribadi sih pengennya sih ya bagaimana masalah ini diselesaikan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya begitu saja Pak. Kalau saya pengennya seperti itu aja. Jadi janganlah dimanfaatkan untuk pribadi-pribadi mencari keuntungan itu yang saya. Karena selama ini saya manut aja gitu loh. Ada udahlah ya udahlah. Saya ini yang penting ini niatnya baik, saya terima. Sampai terakhir akhirnya ketika seperti ini saya pikir bahkan ketika Pak Sigit ngomong ke saya pun saya bilang ini bisnis apa lagi Pak? Oh enggak Pak Samsu, ini bukan bisnis, ini benar-benar kita mau clear and clean dengan katanya kan. Ya, kalau gitu ya sudahlah, saya kalau itu saya mau aja lah untuk itu. Tapi nah, tadi catatan Pak Golik panjenengan itu keluar duit 5,6 miliar ya. Insyaallah. Itu menjual apa saja Pak? Atau ada uang cash sebesar itu waktu itu? Saya sih alhamdulillah tidak menjual apa-apa Pak. Tidak menjual ya. Cuma ketika orang-orang kan pada stres, saya kan nggak stres, saya ketawa-ketawa aja. Waktu saya pulang istri gimana? Saya hanya bilang ke istri saya, nggak tahu Mas katanya. Uang itu dulu kan di angka saya bilang. Sekarang di mana? Nggak tahu juga. Ya sudahlah, anggap aja nggak ada apa-apa. Saya bilang gitu aja. Ya walaupun sekarang saya harus hidup ngontrak ya nggak apa-apa, tapi saya anggap itu udahlah. Cuma kalau ada ini ya solusi yang berkeadilan ya saya kenapa tidak saya ikut serta kan gitu aja Pak. Jadi intinya alhamdulillah saya nggak terlalu stres karena saya tidak menjual apa-apa. Nah saya juga tidak menanggung apa-apa karena hidup saya sekarang juga udah apa adanya gitu ya. Nggak mimpi kayak dulu pakai Lexus pakai apa, nggak mimpi lagi. Mungkin kalau saya masih mimpi punya mobil Lexus mungkin saya stres Pak. Karena saya sekarang naik motor aja udah bahagia, jadi saya nggak stres gitu. Iya, makanya kalau saya masih mimpi punya Lexus, saya stres Pak. Itu mungkin berakhir kalau saya motornya cukup, jadi saya rasa udahlah. Kalau itu cuma juga sebentar lagi gitu ya. Bagaimana nanti masalah ini selesai tidak? Kalau selesai, di dunia nggak selesai kan di akhirat masih ada pengadilan seadil-adilnya kan. Baik beliau bersangkutan atau orang-orang yang mengajak saya kan. Yang sekarang seakan-akan lepas tanggung jawab, saya yang kecewa ya. Ada seorang pengurus masjid ngajak saya, tapi begitu ada masalah kok seakan-akan dia tidak merasa bersalah dan loh, kamu kan terima uang dari saya tiap bulan ya. Dan itu kalau Bapak urut, itu orangnya masih ada ya? Belum masih ada. Artinya masih berjamaah masih di sini dan saya pikir saya bisa ngobrol sama dia loh Pak. Saya bisa ngobrol diskusi loh. Padahal tapi kamu terima uang saya mungkin ratusan juta kali kan, kalau dia 1% tiap bulan dari sekian tuh berapa juta itu kan. Tapi begitu ada masalah ya minta maaf nggak ada ya kan. Mencoba untuk ya menyelesaikan juga nggak ada, ya kayak nggak ada aja gitu. Nah saya hanya pikir ya sudahlah itu urusan sama Allah aja lah. Kalau dunia nggak selesai ya akhirat. Tapi Pak Nurhalik mengajak kita bahwa ini kita membantu teman supaya di akhiratnya beres kan gitu ya. Saya ya oke lah, niatnya baik ya saya coba support. Ketika sama Pak Sigit pun saya bilang komitmennya apa ya, kebenaran dan kebaikan. Selama dalam kebenaran dan kebaikan saya support, saya bilang gitu aja. Insya Allah gitu Pak. Insya Allah. Jadi kalau saya pribadi sebetulnya kalau saya itu uang segede itu zaman segitu dapat berapa biji rumah di kota Surabaya ya. Kalau sekarang jadi berapa, cuman ya sudahlah, saya nggak terlalu permasalahkan. Cuma ya demi keadilan dan tadi ya saya ikut dalam pertemuan ini gitu Pak. Jadi selama ini belum ikut mencari solusi itu Pak ya? Oh bukan belum Pak. Kita waktu itu udah bawa juga beberapa. Ingat sekali waktu kita meeting berapa kali di Cibubur Junction nama Zulkifli, kita mau bawa debt collector apa. Tapi oleh yang lain kita diredam. Jadi kalau kita mau bergerak diredam. Ingat ya Pak? Ini sudah ada ikhtiar tapi belum diredam. Jadi diredam oleh teman-teman, janganlah. Ini kan nama besar Ustadz gitu kan. Nah habis itu nanti setelah diredam nih kita diem nih, ada solusi pasir. Bisa masuk ngeluarin uang berapa miliar untuk ya ini solusi sementara. Gagal, nggak ada laporan gitu kan. Mau gerak lagi kita diredam lagi mungkin dengan itu apa ikan. Mau gerak lagi nih ada diredam dengan apartemen. Kan tiap redam itu nggak sebentar Pak. Apartemen kan 3 tahun Pak. Kita diem kan, apartemen diem gitu kan. Begitu sekarang nih apartemen gini baru ada gitu lagi. Apartemen pilot ya. Lah ya, jadi kan 3 tahun jamaah diem kan, karena ada solusi apartemen. Karena
Yusuf Mansur tuh nyicil kalau satu apartemennya itu kalau nggak salah 8 jutaan. Berarti kan 8 kali 16 tuh tiap bulan. Saya hanya membayangkan kalau tuh nggak apartemen 6,8 miliar, jadi cash kan lumayan maksudnya dibagi-bagi di sini misalnya kan gitu. Oke, ya. Nah, sekarang orang yang apartemen bangga, saya yang bisa menyelesaikan. Saya tanya balik uangnya mana mas? Nggak bisa jawab dia. Kamu bangga bisa oh, itu apartemen masih nama Yusuf Mansur. Uangnya sekarang di mana 6,8? Kan dia nggak bisa jawab. Yang jelas kamu udah terima fee dari situ kan. Itu aja yang saya terus terang saya sampaikan di sini biar orang yang dengar juga nggak apa-apa, biar dia tahu lah. Kalau saya kecewa, ya Pak Chandra. Oh, Pak Chandra. Ya, saya kecewa aja seorang dokter pengurus pembina di masjid sebesar ini, tapi ahlaknya seperti itu. Maksud saya tanggung jawab lah, maksud saya ya saya nggak berpendidikan tapi menurut saya ya komit aja lah. Kalau sesuatu yang kamu ucapkan kamu komit, jangan lari gitu loh. Iya, ini soal akhlak, Pak. Makanya itu. Jadi dalam Islam itu ada akidah, syariah, akhlak. Banyak orang pintar tapi akhlaknya Betul. ya ini yang justru soal akhlak ini yang membuat citra Islam. Ya saya jadi paham kenapa Islam masih seperti ini, ya karena itu juga masih dikuyo-kuyo aja. Ya, terima kasih banyak ini Pak Nur Samsu ya. Waduh.